Kota yang terkenal sebagai pelabuhan penting jalur perdagangan terbesar kedua setelah Mukalla. Kota tersebut merupakan kota kelahiran seorang ulama yang nantinya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kota tersebut adalah kota Syir, merupakan sebuah kota yang terletak di selatan Provinsi Hadramaut, Yaman. Pada suatu hari di kota Syir, pada tahun 1212 Hijriah, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu ulama terkemuka. Nama anak itu adalah Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Dia adalah anak dari Habib Ahmad Bafaqih, yang silsilah keluarganya dapat ditelusuri hingga Nabi Muhammad SAW. Sejak usia belia, Habib Syekh sudah mulai menggali ilmu, mempelajari Al-Quran, serta berbagai pengetahuan syariat dan tasawuf. Suatu hari, ketika Habib Syekh memasuki usia remaja, dia memohon izin kepada ayahnya untuk melanjutkan belajar di Haramain, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Ayah, bolehkah aku pergi ke Mekah dan Madinah untuk menimba ilmu lebih dalam? Pergilah nak, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan kembalilah dengan membawa berkah bagi kita semua. Habib Syekh pun berangkat menuju kota Mekah dan Madinah. Saat di Mekah dan di Madinah, ia belajar kepada beberapa ulama besar seperti Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul At-Attar, Syekh Muhammad Saleh Ar-Rais Al-Zamzami, dan Al-Alamah Syekh Ahmad bin Alawi Jamalulaili. Izinkan saya menimba ilmu di sini. Iya, silahkan menimba ilmu di sini. Setelah itu, ia juga menimba ilmu di Mesir, yaitu belajar pada guru-guru besar Universitas Al-Azhar kala itu. Bertahun-tahun berlalu, hingga pada tahun 1250 Hijriah, Habib Syekh memutuskan untuk menyebarkan ilmu yang telah didapatkannya bersama sang adik, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Kita akan pergi ke Indonesia sesuai dari kesepakatan para ulama yang ada di kota kita. Baiklah, Kak. Ia berlayar ke Indonesia dengan membawa banyak barang dagangan, dengan 2 kapal pesiar dan 100 kapal kecil. Mereka datang dengan tujuan berdakwah dan berdagang. Setibanya di Indonesia, mereka menjelajahi beberapa kota sebelum akhirnya menetap di Surabaya. Di kota ini, Habib Syekh bertemu dengan Adipati Cokro, seorang penguasa setempat. Salam, Tuan Adipati. Saya adalah Habib Syekh. Saya datang dari Yaman untuk berdakwah dan berdagang di negeri ini. Selamat datang, Habib Syekh. Saya senang sekali Anda datang ke sini. Saya sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama Islam. Di Surabaya ini, Habib Syekh mulai mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ia mengajarkan fikih, tauhid, tasawuf, dan lainnya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkatnya sebagai salah satu walinya, serta karomah-karomah luar biasa mengisi kesehariannya. Suatu hari, ketika sedang berdakwah di Sumeneb, Madura, Habib Syekh mendengar kabar bahwa majelis di Botol Putih diambil alih oleh Belanda. Raja Sumeneb, Raja Congkroningrat, kemudian memberikan mandat kepada Habib Syekh untuk mengambil alih kembali majelis tersebut. Habib Syekh, saya memberikan mandat kepada Anda untuk mengambil kembali majelis di Botol Putih dari tangan Belanda. Habib Syekh lalu pergi menemui pihak Belanda di Botol Putih, namun tidak dengan cara diperangi,
tapi dengan cara membeli majelis yang dikuasai Belanda. Saya datang ke sini ingin membeli kembali majelis Boto Putih. Ini orang pakai jubah, pakai peci kok mau beli kerajaan. Siapa kamu? Mana? Kamu punya uang berapa? Pihak Belanda pun tidak percaya. Ini uang saya. Ketika kotak dibuka, uang yang ada di dalamnya seolah-olah tidak habis-habis diambil oleh Belanda. Ini kenapa uangnya tidak habis-habis? Dan pada akhirnya begitu sadar, mereka menyerahkan kembali majelis tersebut kepada Habib Syekh, dan beberapa di antaranya bahkan tertarik untuk masuk Islam. Habib Syekh terus berdakwah hingga pada akhirnya pada tahun 1280 Hijriah beliau wafat di Surabaya. Beliau dimakamkan di pemakaman Sentana Boto Putih, tidak jauh dari makam Sunan Ampel. Di atas pusarannya dibangun kubah yang megah, melambangkan kemegahan derajatnya sebagai ulama besar.